Gimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Harus sehat-sehat ya, sehat Sehat kan? dong. Kak Jemi, kabut Puji gimana Tuhan, kabarnya? sehat dong. Sehat banget. Oh, Puji mental Tuhan. sehat mental, hati Sehat dong. Sehat. Oh, puji Oh ya Tuhan. Kauti, Iya, kita nggak terasa nih, udah ibadah terakhir di tahun ini. beneran terakhir nih. Iya. Ya ampun, 1 tahun udah loh, Bud. Aduh. Emang udah ya? Udah. Udah. Kirain Udah masih 1 pertengahan tahun ini. Enggak, ini udah beneran terakhir ibadah Zebaot. Yuk, kita mau kasih yang terbaik ya di Yuk. ibadah terakhir ini ya. Oh iya, Pasti jelas dong. dong. Jangan pernah lelah melayani Tuhan. Untuk itu aku mau ajak teman-teman semua menyanyikan lagu Jangan Jangan Lelah. lelah. Boleh sambil tepuk tangan, tapi kita mau ada gerakannya ya teman-teman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulang sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timurlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita mau doa pembukaan, kepada yang bertugas dipersilahkan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan sekolah minggu online. Berkati Tuhan agar sekolah minggu online ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mengalami pergumulan, maupun itu pergumulan sakitnya, pergumulan dalam hidupnya, pergumulan dalam sekolahnya, dalam keluarganya. Tuhan berkati agar tangan Tuhan selalu menguatkan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia agar bangsa ini cepat pulih, lekas pulih. Tuhan berkati, Tuhan tolong bangsa ini agar bangsa ini segera pulih dari segala pandemi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat dan Komisi GKJ Kanan agar semua pelayanannya dapat menjadi berkat bagi sesama.
dan lindungi kami selalu Tuhan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada yang bertugas dalam pembukaan. Ya Kak Uti, Kak Abud, sekarang kita ingin masuk ke firman Tuhan. Mari teman-teman, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, sambil kita mengangkat satu lagu penyembahan, Kau yang mengenal hatiku. Kepada Kak Cico, dipersilahkan. Sebelum membaca firman, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk belajar akan firman-Mu, dan sebentar lagi kami akan membaca firman. Kiranya Engkau memberkati kami satu persatu, biar apa yang kami pelajari dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman kali ini kita akan bahas dan buka Alkitab kita di Lukas 1 ayat 39 sampai 55. Teman-teman bisa baca sendiri ya di rumah. Yuk kita lihat video ini. Lu siapa? Mau kemana kita? Mau kemana ya? Makan kali, makan dong. Makan apa Udah ya? lapar ya? Banget. Udah. Kan tadi niatnya makan dulu. Daerah mana? Makan daerah mana? Oke, sono aja kali Jakarta Utara. Jauh. Bintaro aja. Bintaro. Ini aku turunin ya. Ya oke. Terus Bintaro ya. boleh. Tapi makan apa? Nantilah kita cari situ. Tapi sambil menuju ke sono ada obrolan nih. Nah, kita mending ngobrol dulu.
Ya. Bahas apa nih enaknya? Bahas apa nih Karati? Karate ini biasanya Kalau Enggak, suka ngobrol kan dia. Yang luas bahasannya jadi hebat. Ini aja kali bahas politik aja gimana? Wow, politik sekali. Anti. 2024. Kepak sayap tit. Bahas tentang pelayanan, Kak. Kita bahas tentang pelayanan kali ya. Tapi lebih spesifik lagi, melayani dengan sepenuh hati. Wow. Gimana tuh, Kak? Wow. Gimana? Boleh. Melayani dengan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati. Karena Karati. sulit tuh. Tapi ngomong-ngomong tentang melayani dengan sepenuh hati, kita harus belajar dari ada dua tokoh nih. Wah, siapa tuh, Kak? Tokoh itu adalah Maria dan Elizabeth. Ada yang tahu? Yohanes Pembaptis melahirkan Yohanes Pembaptis dan melahirkan Tuhan Yesus. Siapa? Siapa? Maria yang mana? Maria Tuhan Yesus Maria dong. Tuhan Yesus dong. Maria yang melahirkan Tuhan Yesus. Kalau Elizabeth melahirkan? Yohanes Pembaptis bukan Samuel ya, Kak? Bukan Samuel ya. Tadi ada yang waktu di briefing ada yang bilang Samuel. Iya, siapa Samuel itu tuh? pas di rel kereta api udah menutup. Mungkin buru-buru, Pak. Buru-buru jadi jawabnya Samuel ya. Terkait tentang melayani, dua wanita ini melayani dengan cara yang berbeda. Oh, Bukan kayak kita. Iya. Kita yang singer, gitaris, bukan kayak gitu. Emang kalau mereka gimana, kan? Mereka menerima anugerah keselamatan. Maksudnya? Mereka menjadi sarana karya keselamatan Tuhan dengan Maria melahirkan Tuhan Yesus. Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis dan bukan Samuel. Bukan Samuel. Bukan ya. Bukan. Yohanes Pembaptis. Oh, karena dia melayani untuk orang yang akan melayani lagi. Gitu. Betul, Melahirkan orang yang akan melayani. melayani. Dan bahkan kalau Tuhan Yesus itu mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa kita. The best. Mantap. Jadi dua wanita ini pelayanannya dengan mengandung karya keselamatan. The best nggak? The best nggak Karati? Best. Tapi dia dapat berita itu dari siapa? Nah inilah yang akan jadi persamaan. Persamaan antara Maria dan Elizabeth. Persamaannya satu, dia sama-sama wanita. Siap. Saya nggak mau nanya kalau itu. Bener dong dia. Mereka juga tahu pasti itu jawabannya. Iya, benar. Kedua, sama-sama diberitahukan kehamilannya oleh malaikat Gabriel. Keren nggak? Berarti mereka itu datang ke dalam mimpinya, kan? Bahkan bertemu langsung. Yang ketiga, persamaannya adalah mereka sama-sama takut. Kenapa takut? Ada yang tahu nggak? Ya jelas lah takut. Kenapa? Maria aja hamilnya waktu dia belum punya suami, gimana nggak takut? Ya sekarang itu loh MBA anak 17 tahun iya, misalnya. bisa diusir. Ya. Kalau ketahuan mama papa dicoret dari kakak. Nah, Kakak Bahaya. apa sih, Kak? Kartu keluarga. ya. Terus kalau Elizabethnya itu kan dia udah tua. Terus kalau misalnya sekarang nih yang kita tahu kalau misalnya udah di atas 40 terus melahirkan kan bahaya. Sakit. Bahaya sakit Nggak sih? banget. Mungkin Karati tahu. Ya Karati udah 45. Oh, Ayo iya? jawab. Sakit kali ya. Tapi itu ketakutan ya. Iya. Mereka takut. Mereka sama-sama takut. Nah, itu persamaan mereka. Dan satu lagi yang paling terakhir adalah persamaannya, walaupun mereka takut, mereka bersukacita dan saling menguatkan saat pelayanan mereka. Walaupun Keren. mereka takut, tapi mereka diberikan anugerah, mereka saling menguatkan, mereka saling bersukacita. Oke? Ada mandi di sungai, Kak. Wih, ada yang mandi di sungai. Tapi Kak, tadi kan ngebahas tentang pelayanan yang zaman dulu nih. Kalau yang sekarang gimana ya Kak pelayanan Nah, itu? bener banget. Sekarang kita udah jadi kakak-kakak sekolah minggu. Gimana waktu pertama kali kita pengen melayani, gitu kali ya? Itu bener Kak. Kak Tina gimana Kak Tina? Kalau aku, jangan dari aku dulu. Soalnya tadi Karati udah ada. Oh, gitu. peka ya, Iya, peka. banget. Karati gimana Karati? Motivasi. Oh, aku masuk pelayanan. Jadi dulu awalnya karena ya nggak punya kegiatan aja sih. Sedih. Terus nggak tahu mau ngapain, nggak tahu mau pelayanan apa di gereja.
Ya udah deh masuk ke sekolah minggu. Oh, bukan tuntutan orang tua. Bukan tuntutan pekerjaan ya? Sedikit. Kayaknya agak lupa deh itu. Atau mencari jodoh mungkin. Oh, itu tidak ada sama sekali malahan. Masa sih? Tidak ada. Tak percaya. Jadi panggilannya karate itu di saat tidak ada kegiatan karate ikut untuk pelayanan sekolah minggu. Kak Dika coba, kayak gimana Kak Dika? Dulu sebenarnya itu cuma bantuin ngelatih. Kalau nggak salah Mas Cicu sama Angga Budi. Wah, futsal ya kalau nggak salah. Futsal di Premier. Futsal, Kak Abut sama Kak Abut. Kak Abut, aku sama Kak Dika main futsal. Futsal. Habis itu gimana? Bantuin ngelatih, Kak Abut sering ankle kan kakinya. Encok ya lebih tepat. Jadi bantuin. Disuruh Kamaya udah jadi guru sekolah. Oh, disuruh Kamaya ya. Itu akhirnya sampai sekarang Tenggelam. bawa Firman cuti. Berarti Cuti puji Tuhan melahirkan. Kak Dika Puji Tuhan sih. udah pernah baca firman. Udah pernah. Bawa firman. Oke. Kalau Katina gimana Katina? Kalau gue sih pelayanan tuh udah tertariknya dari sekolah minggu. Wih, Keren banget. the best. Kecil ya. Enggak, karena males sekolah minggu. Males. Pertamanya kayak bangun pagi terus cuma duduk ngedengerin gitu. Tapi aku maunya jadi yang bawain acaranya. Nah, maka dari itu tuh aku kayak tertarik apa jadi kakak Komnak aja ya. Mungkin jadi penyemangat kan karena sesuai dengan keinginan aku tuh mau coba jadi MC, mau coba main games gitu, buat gamesnya gitu. Jadi ya sudah, aku habis CD langsung deh jadi kakak Komnak. Keren. Patut dicontoh. Ada yang mau dengar gimana aku dulu nggak? Boleh dong. Masih jauh kok, masih jauh. Oke, masih jauh restorannya ya. Masih. Jadi waktu itu Lama. suka banget main gitar. Oh. Aku percaya sih aku dikasih talenta sama Tuhan bisa main gitar. Wow, percaya diri Ya ya. puji Tuhan lah ya, bersyukur lah ya. Bagus. Akhirnya diajak tuh latihan gitar Sama siapa? sama Mas Warik dan Mas Kia. Oh, Kawari. Kawari. Bisa main gitar toh? Enggak, Bagian ngajak. ngajak aja. Nah, habis itu udah bisa kunci gitar segala macam, jadi gitaris sekolah minggu. Oh, yang tukang gitar itu apa Iya, itu? aku Tukang servis. Iya, aku bukan dong. Oh, bukan, salah. Itu aku coba ngelatih anak-anak sekarang sekolah minggu untuk nanti bisa Anak dulu ya. anak dulu untuk bisa melayani di sekolah minggu. Oh, berarti itu tadi sudah dilayani dan akhirnya melayani, ya enggak Puji sih? Tuhan. Keren. Berarti yang tadinya kita udah cerita-cerita, berarti kita sepakat ya bahwa apapun, walaupun kita nggak bisa apa-apa ataupun kita udah punya talenta, kita bisa melayani ya. Setuju. Berarti gimana Kak Dika? Melayani itu kan panggilan Tuhan. Is. Karena kalau kita sudah menolak panggilan Tuhan, kita mengecewakan Tuhan. Ya, anjingnya lucu. Kenapa dari Tuhan ada yang lucu? Ada yang lucu. Nah, benar. Panggilan Tuhan itu yang merasakan adalah diri kita sendiri. Bener nggak? Betul. Ada perasaan bahwa, aduh, aku nggak bisa apa-apa nih, tapi aku pengen banget melayani. Itu adalah panggilan Tuhan. Dan kita harus bersyukur sampai sekarang kita masih diberi kesempatan buat melayani adik-adik. Adik-adik di rumah juga suatu saat punya kerinduan untuk melayani. Ayo bilang sama kakak-kakaknya, nanti kakak bantu. Bukan gitu ya? Betul. Nah, ngomongin tentang pelayanan lagi, perlu nggak sih tanggung jawab? Perlu dong. Ih, Kenapa perlu? Ya perlu lah, kalau misalnya nggak ada tanggung jawab itu pelayanan nggak jalan. Nggak bisa jalan itu. Ngerepotin orang. Aduh, Ya. tanggung jawab ya. Berarti nggak boleh dong kalau tanggung jawab itu one man show. Oh, tidak. One man show apa sih, Kak? Bukannya One Punch Man, Kak? Bukan, itu kartun. Itu kartun. One man show itu gimana Kak? One sendiri. One sendiri. Kadika tuh mau jawab. Man Tuh. orang. Itu kan satu. Show Show pertunjukan. pertunjukan. Jadi pertunjukan satu orang. Dalam artian Kerja sendiri. kerja sendiri. Pelayanannya tuh pengen banget dilihat gitu. Pengen banget dilihat kalau Kak Tina nih pelayanan
Abis. Terus Kak Dika nih pelayanannya diambil semua, singer, MC, segala macam. Padahal gak bisa. Tapi kak waktu aku zebaut ada gini loh kak. Coba. Jadi aku kan salah satu pengurus tuh. Terus habis itu aku juga punya tim tuh, ada beberapa orang, 5 atau 6 gitu. Nah dari 5 dan 6 itu sudah dibagi tuh tugasnya waktu kita meeting bareng. Yes. Nah tapi pas lagi di hari H ada satu anak yang nggak bisa. Akhirnya kan pekerjaan itu yang bisa maksudnya yang bisa ngelakuin pekerjaan itu nyala aku. Karena itu kan pekerjaannya masih satu lingkup lah ya. Kayak satu acara gitu. Dia ngerjain games dan aku ngerjainnya tuh rundownnya. Terus kalau misalnya akhirnya aku mengarahkan diri aku ke dia, aku gimana ya bahasanya? Tugasnya. Ya, menanyakan apakah tugas itu mau aku bantuin lagi. Itu termasuk gak sih one man show? Menurutku sih enggak ya. Menurut Kak Dika gimana? Enggak sih kak. Menurut karate lebih menjadi berkat. Bener Kak Dika, menjadi berkat. Bisa aja. Jadi bukan one man show tapi kita lebih membantu teman yang sedang berhalangan. Benar. Kita itu perlu nggak sih merasa kalau pelayanan itu sebagai tim? Perlu banget. Kenapa tuh perlu? Perlu, kasihan nanti kalau misalnya nggak tim kerjain sendiri one man show tadi. Oh iya. Capek banget. Koordinasi itu berarti kita kayak reminder kali ya kak? Bisa. Alarm. Ya. Mengingatkan. Kak Tina, jangan lupa kamu hari ini gitaris. Ya. Bisa aku. Aku marakas loh kak. Oh iya. Icik-icik. Ya, Icik-icik. Tapi karena kita ini satu pelayanan, kita harus saling mengingatkan, saling mengasihi. Jangan sampai ada yang namanya benci, akar kepahitan, nanti malah undur. Malah pelayanannya nanti nggak baik ya. Pelayanannya jadi nggak baik dan nggak jadi berkat buat orang lain. Malah bisa jadi nggak saling tegur sapa ya kan. Betul. Yang penting komunikasi. Komunikasi. Waduh. Nah, berarti kita udah belajar yang namanya melayani dengan sepenuh hati. Kita tadi udah belajar sama dua tokoh, Maria dan Elizabeth, yang menerima anugerah mengandung Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis yang nantinya berperan besar dalam karya keselamatan kita semua sebagai orang percaya. Oke? Terus kita lagi belajar bahwa pelayanan yang sepenuh hati itu datang dari panggilan, datang dari diri kita sendiri yang mau. Walaupun kita tidak punya talenta, walaupun kita nggak ada kegiatan apa-apa, ya kan? Tapi karena itu kerinduan, karena kita mau untuk menjadi berkat buat orang lain, kita bisa melayani sesama. Dan lagi pelayanan yang bertanggung jawab. Pelayanan itu harus bertanggung jawab. Jangan apa tadi katanya? One man show. Wih, one man show. Keren, masih ingat. Kak Dika gitu. Kak Dika gitu loh ya. Dan pelayanan itu harus menjadi sebuah tim yang sebagai koordinasi, menjadi pengingat, reminder buat kita semua. Oke? Oke. Nah mulu. Paling enak kalau kita nyanyi nih karena ada lagunya yang cocok banget buat pembicaraan kita. Bentar, aku kepikiran. Apa tuh? Hati sebagai hamba. Yang Cakep, dalam Tina roda cakep. Cakep. Tina cakep. Bukan lagunya. Padahal aku Lagunya mau dipuji. bukan. Oke, lagunya cakep. Iya. Oke, gimana kalau kita nyanyi? Mau dong, mau. Gas. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa,
hati yang menyembah, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yeay, mantap. Hai, Shalom, adik-adik sekolah minggu GKJ Kanaan. Saat ini tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan. Dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kalian kumpulkan dalam 2 cara. Yang pertama, persembahan kalian masukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan ya, persembahan sekolah minggu. Lalu berikan kepada majelis wilayah kalian masing-masing. Yang kedua, persembahan dapat kalian transfer ke rekening BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu. Atau kalian dapat kirimkan bukti transfer tersebut ke majelis wilayah masing-masing. Mari saat ini kita berdoa membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami, Tuhan kuduskan, dan Tuhan juga berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih adik-adik semua. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Cico untuk firman-Nya. Gimana Kak Abud, Kak Jimmy? Terberkati banget dong. Wah, pastinya dong, Mbak, terberkati. Semakin semangat melayani Semangat dong. Nah, aku percaya teman-teman semua juga pasti semakin semangat melayani Tuhan. Kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan lagu Kau yang Terindah. Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kepada teman yang bertugas untuk doa penutup, dipersilahkan. Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pernyataan pada ibadah kami hari ini. Kiranya firman bisa menjadi berkat
untuk kita semua. Berkatilah teman-teman sekalian, kiranya mereka bisa memahami dan menerapkan firman-Mu. Berkatilah mereka semangat dalam beribadah sekolah minggu. Dan berkatilah teman-teman yang berulang tahun pada bulan Desember ini, kiranya mereka diberi umur panjang dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak Uti, Ya. kita nggak terasa nih Kak Abut. Udah di penghujung ibadah kita di tahun ini. Tar dulu. Karena ini ibadah terakhir, Ya. kita mau ngucapin selamat ulang tahun Oh nih iya, buat yang ulang tahun di betul. bulan Desember. Kita mau nyanyi lagu selamat ulang tahun ya. Yuk kita Selamat nyanyikan ulang tahun. bersama-sama. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Oh, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Padamu kawan. Padamu kawan, selamat ulang tahun. Ya, ini udah bener-bener di akhir nih ya Kak Jimmy ya. Bener-bener di akhir, kabut. Kita mau ucapin, mungkin kita, nanti ada Natal, berarti kita ngucapinnya nanti aja ya Kak Jimmy Oh, nanti ya? aja dong, di minggu depan. Iya. Kalau gitu, demikianlah ibadah Zebaot pada hari ini. Sampai bertemu di ibadah Zebaot tahun depan. Oh iya benar, tahun depan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.